banyak kali memang yang perlu mereka diskusikan dengan kami gitu. Sinau ada atau pembelajaran Pasinau ini setiap hari Jumat saya ke sana rutin setiap jam 3 sampai jam 5 sore adalah waktu yang sangat ditunggu oleh anak-anak. Karena apa? Mereka akan bisa ketemu dengan saudara-saudaranya satu Pasinaun ini, kemudian mereka diskusi, mereka saling bisa mengeluarkan unek-uneknya. Maaf, mereka kadang memang agak tertutup terkait dengan apa ya? Dengan adatnya memang begitu itu, saudara-saudara. Banyak sekali dan gamelan yang jelek tadi, kembali ke gamelan yang jelek yang saya gunakan untuk sinau dengan anak-anak, akhirnya mendapatkan hibah gamelan yang lebih baik untuk nyinauni anak-anak. Sekarang anak-anak bisa sinau dengan gamelan yang dari hibah dari Ford Foundation waktu itu, gamelan perunggu komplit. Dan sinau masih bisa berlangsung sampai sekarang walaupun pandemi, anak-anak tetap ngeyel untuk sinau walaupun kemarin pas kami berada di zona merah itu sementara sinau memang saya hentikan, tapi setelah kembali melandai dan baik, kami kembali melakukan sinau bersama. Karena anak-anak ternyata dalam perjalanan 9 tahun saya mendampingi mereka menjadi relawan, karena saya memang tidak mau dibayar dalam mendampingi sinau ini begitu nggih. Saya menempuh perjalanan 20 km dari rumah, jadi PP 40 kilo. Pak Gunawan itu yang sudah pernah ikut saya ke Pasinaon. Kemudian oke, kayak gitu ceritanya sampai detik ini pembelajaran Pasinaon masih tetap berjalan, bisa berjalan dengan baik. Kemudian anak-anak jadi bisa motopat yang semula saya ragukan, saya takutkan nanti anak-anak tidak bisa meneruskan untuk menerima ajaran ini kemudian meneruskan ke anak-anaknya. Sekarang saya sedikit lega bisa menyelamatkan itu. Itu kiranya kalau ingin tahu lebih banyak tentang Pasinaon Ondeng, Wong Samin, yang mungkin teman-teman di sini banyak membaca dalam beberapa tulisan gitu, silakan datang ke Porodadi, ke tempat saya, nanti kita bersama ke Pasinaon ketemu dengan anak-anak dan orang tua mereka. Karena orang tua mereka juga kadang ikut dalam Pasinaon atau pembelajaran bersama dengan anak-anak. Mas Lili, saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dari teman-teman yang tergabung dalam diskusi malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Endah. Kita beri tepuk tangan virtual. Ya. Ini tepuk tangan teman-teman di Babel. Mbak Endah. Ya. Salam dari Jombang Mbak Endah. Ya. Siap, matur nuwun, matur nuwun. Kalau melintas ke Porodadi silahkan mampir, Mbak. Oke. Terima kasih sekali atas sharing dari 6 teman-teman pegiat, 6 komunitas kaum muda, anak-anak gitu. Dan saya yakin juga yang hadir ini juga, saya yakin juga bukan sembarangan karena saya melihat beberapa nama yang memang benar-benar aktif juga dalam karya pendampingan anak-anak di Indonesia begitu. Oke. Nah sekarang saya mengundang rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan, bisa angkat tangan juga boleh, raise hand juga oke, atau kemudian raise hand-nya digital ya biar kelihatan, kalau galeri nggak kelihatan. Lalu bisa juga menulis pertanyaan di chatroom ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa begitu. Silahkan, ini ada 2 komentar di chat box begitu. Yang satu terkait lebih kepada takjub ya, ungkapan takjub dan bangga atas apa yang dilakukan teman-teman. Kemudian dari Mbak Bintang, itu anak Indonesia perlu sekali untuk apa ini, tidak belajar tentang budaya lokal begitu, yang semakin tergerus. Lalu ada pertanyaan ini untuk Bu Endah. Ibu Endah mau mengajar secara online untuk anak-anak yang di luar Purwodadi. Kira-kira gimana, Bu? Kalau saya sih asal ada pulsanya enggak apa-apa sih, Bu. Aduh. Tidak masalah sebetulnya, kalau masalah pulsa kami pasang wifi Mas, jadi nggak masalah, nggak usah diijoli, saya sudah diijoli oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuma waktunya saja mungkin yang sudah tidak nyandak lagi Mas. Keseharian saya tidak cukup lagi waktunya untuk bisa ngajari anak-anak secara online. Karena hari Jumat
rutin saya sudah ke anak-anak Samin, anak-anak sedulur sikep. Kemudian satu permintaan lagi yang sama-sama permintaan untuk diajari main gamelan adalah di kompleks Joglo yang baru didirikan oleh sedulur sikep orang-orang Samin. Joglo itu berada di dulu adalah tempat tinggal atau rumah Mbah Samin. Di situ Mbah Samin Surosentiko ditangkap, di situ Mbah Samin Surosentiko bawa untuk diasingkan, yang akhirnya meninggal di mana, Mas? Di Sawalunto. Itu dari tempat itu. Nah, sekarang dibangun Joglo dan di situ ada gamelan. Anak-anak lingkungan sekitar juga minta diajari, dan kayaknya saya juga kemarin sudah nyanggupi. Terus tempatnya malah lebih jauh, di Blora. Dari rumah sekitar berapa kilo, Mas? 80 G. Ya, 80 kilometer dari rumah. Jadi PP 160 kilometer, dan saya sudah nyanggupi, walaupun nanti mungkin 2 minggu sekali saya akan meluncur ke sana untuk ini. Jadi untuk online-nya kayaknya mohon maaf, kalau mau datang ke tempat saya malah ada gamelan di rumah, bisa belajar di rumah saya. Tapi kalau online, aduh kayaknya mohon maaf nggih, mohon maaf, mohon maaf. Dari dulu pengen banget silaturahmi ke sedulur sikep. Oke, silakan datang ke Purwodadi, nanti kita bersama Mas atau Mbak tadi sekilas saya membaca. Ya. Nanti Bintang. Kita bersama ke sana, Mbak ya. Mbak Bintang. Nanti kita bersama ke sana, Mbak. Sekalian nungguni anak-anak saya belajar gitu. Itu Mas Lili. Adalah lagi Mbak, mumpung masih jenengan, satu pertanyaan tadi. Topik apa yang biasa didiskusikan anak-anak Samin ini gitu? Tadi kan ada diskusi ya untuk pendampingan anak Samin ya. Iya. Itu topiknya apa saja, Mbak? Macam-macam, Mas. Macam-macam. Yang mesti tentang hidup. Biasanya kalau kami adalah tentang hidup, ajaran hidup, kemudian lingkungan yang jelas, karena seperti yang mungkin teman-teman juga mengikuti beritanya, lingkungan tempat hidup mereka, tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka mencukupi hidupnya, terancam untuk dirusak, yang akhirnya masalah ini banyak juga yang sudah melihat dengan dari berbagai media. Itulah yang sering didiskusikan dikala ketemu dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya pas sinau di hari Jumat. Itu kadang juga ini beberapa hal yang mereka merasa asing gitu, istilah-istilah yang mereka merasa asing gitu, sering bertanya karena mereka merasa ditanyakan pada orang tua, kemudian lingkungan sekitarnya mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang menurut bahasa mereka kurang pas gitu. Kadang sering didiskusikan di Pasinaun itu. Ngoten Mas Lili. Terima begitu, kasih Mas Mbak Lili. Endah, semoga Ya. menjawab. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Christopher Billy di Kupang. Kupang ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya. Apakah ke depan masih diagendakan kegiatan festival orang-orang hebat penggagas dan pendiri komunitas pendidikan anak se-Indonesia? Ini pertanyaan ditujukan kepada Mas Gun. Silakan Mas Gun. Terima kasih atas kesempatannya. Aku pikir forum ini sebenarnya bukan saya yang jawab ya. Kami kangen dengan festival offline ya, tapi karena kondisi seperti ini, kami harus berpikir bagaimana mengadakan separuh-separuh. Di satu sisi online karena memang keadaan dan mungkin ke depan juga kita memang harus online, ya di mana sudah bisa melewati batas wilayah bahkan negara. Dan di sisi lain tentu saja kita butuh festival offline. Tapi untuk offline saya belum berani dan memang sedang terpikirkan bagaimana mengadakan aktivitas-aktivitas online yang istilahnya level festival, dalam arti cuman saya masih memikirkan bagaimana sih mengumpulkan satu kelompok dalam satu ruangan. Misalnya kesenian Jatilan itu kan membutuhkan 20 orang. Nah, tahun kemarin saya baru bisa atau menggagas kontes lukis di mana satu orang dengan orang lain ada di tempat lain. Terus ada juga jamburi gambar di mana Zoom meeting tapi anak-anak menggambar bersama dari berbagai daerah. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu saya sempat ketemu Mas Alvan, bagaimana kita bikin agenda-agenda offline seperti yang
ditanyakan ke Mbak Indah, bagaimana gamelan online ya, belajar gamelan secara online. Bisa jadi pantomim secara online atau menggambar secara online. Ini kemarin sedang saya perbincangkan dengan Mas Alvan, dan saya yakin bahwa ke depan ketika keadaan membaik, offline-nya ada, tapi kita juga harus online. Saya pikir seperti itu. Terima Oke. kasih. Terima kasih Mas Gun. Paling tidak kita berharap supaya jaringan yang sudah terbentuk ini bisa terus terkoneksi ya Mas ya. Betul, dengan adanya jaringan ini saya juga takjub ketika yang kemarin katakanlah secara waktu 13 jam sudah sold out ya. Iya. Sold out. Dan ternyata orang dari berbagai daerah, dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan, hadir, dan saya yakin mereka pasti punya cerita-cerita hebat yang bisa menginspirasi kami. Beberapa hasil yang cocok. Oke. Siap Mas, hasilnya cocok Mas. Oke. Sip Mas. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk Mbak Ufah dan Mas Zia. Ada 2 pertanyaan terkait dengan bagaimana menggrab anak muridnya ini. Apakah mereka tinggal di dekat PKBM-nya di Bandung, Jawa Barat? Kami bisa melihat ini sebagai model. Itu dari Mbak Wiwin Pamungkas, Mbak Thomas ya. Kemudian juga yang terkait juga dengan itu dari Madusari, Jogja. PKBM di Khuriah Thaibah setara dengan homeschooling ya? Ada ijazah atau tidak begitu? 2 pertanyaan silakan dijawab sekalian. Yeah. Ya. Aku coba jawab yang pertama dulu, yang menggrab warga belajarnya. Kita sebenarnya maksudnya nggak pernah melakukan promosi atau apa kayak ayo kita gabung di kita, tapi ya itu sih dari mulut ke mulut. Kebetulan saat ini warga belajar kami itu ada yang dari Salatiga sendiri, bahkan ada yang luar kota, ada yang Lumajang, ada yang Magelang, dan lain-lain. Sebelumnya saat offline, teman-teman yang luar kota itu mereka semua ngekos di warga. Jadi mereka tinggal di Kalibening, di Salatiga, dan daily-nya semacam sekolah gitu, setiap hari berangkat ke kita. Nah, saat daring ini, mereka di rumah masing-masing berkegiatan kayak yang disampaikan Mas Zia di awal tadi. Jadi mereka berkegiatan dari rumah, terus setor karya, setor target, dan lain-lain itu dari rumah masing-masing. Kayak gitu. Jadi ya mereka bergabung biasanya dari, oh aku tahu dari berita Mbak, oh aku tahu dari website, dan lain-lain. Mereka berminat, tertarik, kita buka, sebenarnya kita nggak menerima murid, kita sebutnya murid atau warga belajar ya, itu nggak harus pas tahun ajaran baru, tapi biasanya kita membuka pendaftaran juga kayak sekolah lain, siapa yang mau bergabung, silahkan kayak gitu. Jadi kapanpun sebenarnya kita menerima anggota baru kayak gitu. Terus yang kemudian yang kedua, apakah setara dengan homeschooling? Iya, hampir biasanya sekarang homeschooling semuanya didaftarkan ke PKBM dan dapat ijazah. Iya, sekarang masih ada yang nyari ijazah, jadi kebutuhan setelah ini kan karena kita setara SMP dan SMA, jadi kita mendaftarkan ke PKBM agar nantinya setelah selesai dari komunitas kami, mereka misal pengen nyicip sekolah formal atau pengen kuliah, bisa pakai ijazah kesetaraan kami kayak gitu. Jadi sebenarnya ya utamanya bukan ke ijazahnya, tapi tetap ke proses mereka berkarya daily-nya ke situ sih. Kayak gitu. Kayaknya udah ya yang. Ya, sudah Mbak. Udah. Ya, terima kasih Mbak Zulfa atas jawabannya. Oke, sekarang ini hanya pernyataan ya, bagaimana dari Mas Yusril Mirza tentang pengen silaturahmi ke seluruh sikap gitu. Kapan Mas bersama-sama kita ke sana begitu. Lalu juga ada dari Mas Putra Bayu, Indah dan dulur sini, saya ingin sekali bertemu dengan panjenengan semua. Semoga ada rezeki. Siap Mas. Oke, sekarang ini pertanyaan untuk Kak Empri yang keren banget, ya ampun. Dari Mas Guido Alvin. Mas Guido Alvin ini kalau tidak salah, beliau pendampingan juga di Kupang, kalau tidak salah ya. Apa saja kegiatan rutin teman-teman di komunitas Diatame? Lalu apa tantangan awal saat membangun komunitas Diatame? Oke, kita panggil Mbak Empri. Silakan Mbak Empri.
Iya, Oke, cek. ya silakan. Dengarkan suara saya. Oke, Mas. Terima kasih. Terima kasih Kakak Guido Alvin buat pertanyaannya. Eh, Sebenarnya kegiatan rutin kami itu sebenarnya pendampingan anak juga. Kami itu buka taman baca, buka juga kelompok belajar gitu untuk mendampingi anak-anak belajar materi yang belum mereka pahami di sekolah begitu. Seperti bahasa Inggris, matematika dan lainnya. Karena sebenarnya mereka itu lebih tertarik datang ke komunitas kami karena katanya tanpa tekanan dan tidak ada aturan mainnya kan. Jadi semua anak bebas menjadi diri sendiri begitu. Seperti kemarin ketika Mas Gunawan sama temannya itu main ke Sumba, Mas Gunawan mengajarkan tentang teknik pewarnaan kain kan. Jadi itu hal yang sangat baru di komunitas kami, bahkan belum ada yang buat itu di sini kayak begitu. Jadi lebih ke bermain dan sebelum COVID itu kegiatan rutin kami itu belajar itu tadi matematika, bahasa Inggris, sains dan lain sebagainya. Tetapi karena sekarang dibatasi semua Kakak Guido, jadi lebih fleksibel saja begitu. Mereka bisa datang, kami kasih juga materi untuk belajar di rumah, kayak meringkas buku bacaan dan lain sebagainya yang mereka pilih sendiri dari perpustakaan mini kami. Bukan perpustakaan sebenarnya, tapi kayak buku dalam dos-dos aja, tapi semua yang atur itu di dalam, anak-anak saya kasih kesempatan mereka untuk berorganisasi kecil-kecilan di dalam begitu. Terus tantangan terbesarnya ya, karena semua kegiatan ini di luar ruangan, kami kan tidak punya gedung kan, jadi di luar di lapangan saya mau menangis ini. Jadi banyak sekali orang yang pikir kami itu mau mendapatkan sesuatu, entah kayak saya mau jadi caleg kah, mau jadi calon bupati apa bagaimana begitu. Dan pikir kami ini ada dapat donor dana dari mana, dari luar dan lain sebagainya. Jadi kayak anak-anak itu terkesan kami manfaatkan begitu. Dan lebih khusus karena saya di perempuan, awalnya itu tantangannya seperti menempuh jarak karena cabangnya itu jauh-jauh, ada yang 50 kilo, saya harus pulang pergi, dan itu ada juga pandangan sinis dari orang-orang sekitar gitu, tapi saya bersyukur sekali punya orang tua sekali lagi yang percaya bahwa lebih-lebih mama saya di samping ini yang luar biasa, yang sangat percaya dengan apa yang saya buat, bahwa kalau itu niatnya baik akan ada jalan keluar, dan itu terbukti sampai sekarang saya masih tetap bisa berkarya bersama teman-teman dan puji Tuhan bisa menghasilkan anak-anak juga yang luar biasa begitu, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada begitu. Dan kami tetap stay walaupun di Sumba itu jaringannya jelek, anak-anak tidak punya HP, dan bersyukur sekali dengan Diatami ini mereka bisa perlahan-lahan bangkit begitu, lebih-lebih di masa COVID ini. Kira-kira begitu Kakak Guido. Tantangannya besar, tapi semangat kami harus jauh lebih besar. Oke, keren. Ya, Keren gitu. sekali, Mbak Empri. Saya kira inspiratif sekali dan wow, ternyata bukan hanya kalau kami di Jawa itu keluar rumah sudah bertemu anak-anak. Kalau Kak Empri ini kan harus menempuh 50 kilo untuk bertemu teman-teman gitu. Juga Mbak Indah tadi 80 kilo untuk mendampingi. Ya ampun, itu berat banget itu. Jauh sekali. Keren. Dan energinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Oke, sekarang ini ada Mas Alvan Tomim. Beliau berharap bisa bertemu Mbak Empri dan bisa bermain pantomim, mengajari anak-anak di Sumba untuk belajar Luar pantomim. biasa. Mau sekali saya. Pasti anak-anak luar biasa kagetnya itu. Siap. Asik sekali kita ya. Ya. Oke, ini dari Mas Edi Susanto. Mas Gun, semoga lain waktu juga bisa memberi pelatihan pada komunitas TKDAC Salam Magelang, pimpinan Mbak Ira yang konsen pada anak-anak dengan cerebral palsy. Monggo Mas Gun mau ditanggapi? Silakan Mas Gun untuk teman-teman. Terima kasih Mas Edi. Iya. Sebenarnya saya sendiri nggak banyak mempunyai kemampuannya. Paling saya ngajak teman-teman yang kira-kira mempunyai kemampuan untuk itu. Mungkin kapan-kapan saya bisa mampir. Toh salam dengan Muntilan cuman
13 kilo lah. Cuman 13 kilo. Dan kita bisa berdiskusi seperti apa, tapi tentu saja saya juga butuh dukungan teman-teman, karena katakanlah nari saya juga nggak bisa, musik saya nggak tahu, saya cuma tahunya datang ke dusun, disuruh mampir ke setiap rumah makan, makanya saya gemuk. Seperti itu. Kapan-kapan kita kontak, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Gun. Teman-teman ini ada beberapa chat yang masuk secara saya ke pribadi ya. Mungkin chatnya bagus kalau masuknya ke everyone sehingga mereka yang dituju bisa menjawab pertanyaan teman-teman begitu. Jadi yang pertama tadi ada dari Mas Haris yang salut kepada Mbak Endah tentang perjuangannya menemani sedulur teman-teman Samin, teman-teman sedulur Sikap. Kemudian dari Mbak Maria ini, saya ikut ini karena saya ingin mengerti apa saja komunitas anak-anak yang ada di daerah dan sangat luar biasa. Dan ini saya mencari ide karena saya memiliki PR dengan anak-anak saya yang besar, usia 15 tahun dan laki-laki. Dan saya ingin, apa ini tadi? Saya ingin mengajak dia, wah kok hapus. Ya, mengajak dia dalam suatu komunitas yang cocok dengan dia, yang bisa membuat dia menjadi anak memiliki kesibukan daripada ikut geng-geng. Saya sebenarnya guru, tetapi saya bingung kalau menghadapi anak sendiri. Saya rasa tidak hanya Ibu Maria yang kesulitan seperti ini. Saya belajar banyak dari grup ini, luar biasa. Siapa tahu ada ide buat anak saya supaya bisa bergabung dengan komunitas di sini secara online. Oke, terima kasih Ibu. Semoga kita bisa merajut lebih jauh lagi dan memfasilitasi teman-teman untuk belajar. Oke, ini tawaran lagi dari Mbak Bintang kepada Kak Empri dan teman-teman untuk mengajar seni dan budaya. Maukah mengajar secara online untuk anak-anak Indonesia yang tergabung dalam komunitas Bintang Kecil? Kak Empri, bisa ditanggapi kah ini tawaran dari Mbak Bintang? Oke. Oke, terima kasih Mbak Bintang atas tawarannya. Aduh, saya pengen nangis sebenarnya, Mbak. Karena jujur saja anak-anak saya kan di kampung kan tempatnya. Mereka nonton YouTube saja itu simulasi sebelum mulai belajar itu pakai HP, layar HP saya yang kecil ini ditonton sama 50 anak gitu, Mbak. Jadi saya harus usahakan tempatnya entah ditaruh di atas dinding rumah kah supaya mereka bisa lihat begitu. Atau satu orang ganti-gantian gitu untuk pegang. Karena kami tidak punya tripod juga kan, jadi apa adanya saja. Jadi kalau ngajar online, saya bingung Mbak ngajar apa. Karena saya juga harus belajar. Jadi saya berharap Mbak bisa support kami lewat buku-buku bekas kah atau apa begitu yang bisa membantu anak-anak, karena buku kami di perpustakaan mini yang di dos-dos ini Mbak, jujur aja jumlahnya hampir 500. Tapi yang baca itu anak-anak 300 lebih orang, Mbak. Jadi perpustakaannya bergilir. Jadi bisa dibayangkan buku yang sama dibaca, tapi semangat mereka itu tidak pernah pudar gitu. Jadi saya lagi benar-benar gerejep cari buku bekas gitu, Mbak. Kalau ngajar, Mbak, nanti kita coba kumpulkan buku bekas, kita galang juga ya. aduh, nangis nih. Tuhan. Jadi gitu, jadi berharap sekali gitu kalau ngajar Mbak. Saya ngajar apa adanya saja, tapi saya sebenarnya tidak punya ilmu yang lebih juga untuk itu Mbak. Gitu. Gak apa-apa sih Mbak, sebenarnya bagus juga untuk anak-anak kota itu supaya kenal sama anak-anak di desa. Mereka juga bisa tahu tentang seni dan budaya Indonesia, terutama yang di daerah-daerah ya, karena sekarang ini kan anak-anak kota itu kebanyakan kenalnya ya lagu-lagu barat, budaya-budaya barat. Nah, ada lagi yang kenal seni dan budaya Indonesia, apalagi yang tradisional. Dan juga mereka kan perlu dibangkitkan lagi jiwa sosialnya, jiwa solidaritas dengan teman-teman yang ada di daerah, di desa-desa. Jadi kalau misalnya selain Mbak Empri, mungkin teman-teman lain yang sama-sama mengajarkan seni dan budaya, kita bisa bertukar gitu maksudnya. Mbak Empri bisa sambil ngajar anak-anak asuh Mbak Empri, sekalian ngajar anak-anak di Indonesia juga, seluruh Indonesia, pakai satu HP Mbak pun bisa Mbak.
Iya. Dan di anak-anak yang anak-anak asuh Mbak Epri pun bisa mendapatkan pengajaran dari kelas-kelas online yang ada di Zoom setiap hari. Hanya double. Oke, terima kasih Oke, Mbak terima Bintang kasih dan Mbak Bintang. iya, Oh iya Mbak, Mas sedikit tambahkan buat Mbak silakan. Bintang dan teman-teman. Kebetulan sekarang saya ini sudah dalam 2 tahun terakhir ya, sudah dalam fase regenerasi gitu Mbak. Saya ini lebih ke pendampingan sama teman-teman. Jadi adik saya yang pertama tadi yang diundang sama Mas Gun ke Tlatah Bocah itu yang nama Naura, yang murid saya paling pertama, bersama 3 orang temannya ya, murid yang itu yang awal-awal, mereka sudah jadi, guru kecil, sudah dipanggil Miss juga sama anak-anak di sini. Jadi walaupun kami dari kampung, bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Walaupun sangat sederhana, even itu hanya mengucapkan thank you, excuse me, dan lain sebagainya yang sederhana-sederhana saja, tapi bangga dengan mereka walaupun dengan dari cari kayu di kebun, dari timba air, tapi kalau lihat saya, "Good afternoon Miss M, how are you?" Sudah begitu, jadi saya bangga. Jadi, mengenai tawaran Mbak Bintang tadi, mungkin saya bisa, beritahukan ke anak-anak didik saya yang awal-awal itu, yang miss-miss kecil. Mereka akan sangat excited itu kayaknya, akan heboh gitu. "Oh iya Kak Miss," begitu. Terima kasih banyak Mbak atas tawarannya, akan saya Oke, sharing-kan ke mereka. Terima kasih. oke. Terima kasih Mbak Empri, terima kasih Mbak Bintang. Ini sepertinya Mas Gun harus buat virtual tour nih, ada usulan di chat room gitu dari Mas atau Mbak Jervin gitu untuk virtual tour ke kampung adat Sumba gitu. Sepertinya kita Wah, perlu buat siap. virtual tour komunitas-komunitas, kayaknya menarik Mas Gun. Iya iya, Mas, kebetulan Kakak Jervin yang, komen di grup ini juga luar biasa saya kenal, orangnya sangat luar biasa, bersama relawan tim relawan komunitas English Goes to Kampung ya. Wah, itu Mas wajib undang sih, semua yang ada di sana itu orang-orang luar biasa. Itu kalau diceritakan sangat-sangat hebat mereka dan kami itu sering tukar-tukaran, relawan untuk ngajar sebenarnya, Mas, Oke, gitu. oke. Atau Mas Jervin mau menyampaikan sesuatu? Oh, tapi sebelum ini ada satu di chat room ini yang kepada Mas Edi di Serumbung begitu. Silakan berkomunikasi dengan Mas Nur terkait pendampingan Oh, soal cerebral palsy ya. Jadi beliau sudah 20 tahun bekerja di lembaga difabel. Jadi nanti bisa berkolaborasi di kawasan Magelang bagian selatan untuk pendampingan teman-teman seperti itu. Silakan. Oke, Mas Jervin, mungkin bisa kita bacakan Mbak untuk Mbak Jervin. iya, Nama memang agak cowok sih. Silakan Mbak, saya bagian sesuatu Mbak. Oke. Iya, makasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Halo Kak Empri, halo saya fans sekali Kakak. sama Kak Empri. Saya Jervin dari Sumba Barat. Kami juga ada komunitas namanya English Goes to Kampung. Nah tadi karena saya lihat Pak Mas Gunawan, terus saya ingat sepertinya Mas Gunawan pernah ke Prai Ijing waktu itu, Kampung Prai Ijing. Terus saya cari-cari fotonya, ternyata ketemu. Terus saya kirim ke Nono, Agnes, dan saya bilang ini Mas Gunawan kayaknya pernah deh ke Prai Ijing dan foto sama relawan English Goes to Kampung waktu itu. Bulan apa ya? Sudah lama sekali. Apa yang saya mau share ini, Mas Dewi? Bingung saya. Tentang komunitasnya Mbak, gerakannya komunitasnya lalu gimana? Iya. Silakan. Ya, komunitas kami itu komunitas kelompok belajar. Namanya English Goes to Kampung, tapi sasarannya bukan hanya mengajar bahasa Inggris. Kadang-kadang orang salah paham bilang, oh berarti ini bahasa Inggris nih, full. Tapi sasaran kami adalah awalnya adalah mental anak-anak di kampung, Mas. Jadi pertama kali dilakukan oleh Kak Asti namanya. Dia di area selatan Sumba yang kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada satu resort yang pernah jadi resort terbaik di dunia, itu namanya Nihi Sumba. Itu di kampungnya Kak Asti, tapi di sekitar situ masyarakatnya, anak-anaknya masih banyak yang putus sekolah, lalu bule banyak,
banyak-banyak orang mancanegara, tapi anak-anak di situ masih tidak tahu bagaimana cara menyapa, bagaimana menawarkan sesuatu kepada orang asing ataupun tamu seperti itu. Nah, mereka sangat-sangat pemalu. Lalu yang saya ingat cerita Kak Asti adalah suatu kali Kak Asti ini pulang dari Malang setelah kuliah, dia ketemu satu anak yang jaga kerbau di kampungnya, terus ngomong pakai bahasa daerah, "Kakak, tolong ajar saya membaca," dia bilang. Lalu tergeraklah si Kak Asti ini, ngajarlah dia membaca. Awalnya cuma 1-2 anak yang putus sekolah, dikasih ajar membaca dan menulis, hanya di pinggir pantai. Jadi bukunya itu ya pasir, jari-jari tangannya ini ya pulpennya gitu. Jadi mereka belajar bersama alam, istilahnya begitu. Lalu dari situ makin banyak anak-anak sampai ratusan datang karena pendidikan yang didapatkan di sekolah itu ternyata membuat anak itu cukup frustrasi. Karena kalau di Sumba itu, mungkin Kak Empri juga tahu, sekolah-sekolah di Sumba itu guru-gurunya itu pakai bahasa formal. Pakai bahasa formal ini kalian akan menempuh pendidikan dan pedagogi dan lain sebagainya, tapi anak-anak itu tidak paham apa itu. Pendekatan lokal itu yang kurang. Jadi anak-anak ya di situ-situ saja seperti Kak Empri bilang tadi. Nah, kami mencoba mendekati dengan pendekatan lokal, tetapi juga untuk membuka wawasan anak-anak, meningkatkan percaya dirinya mereka, khusus anak-anak di perkampungan yang tidak punya cukup akses ke pendidikan yang lebih baik. Kayak anak-anak di kota kan mereka bisa les dan lain sebagainya, punya gadget. Nah, kalau anak-anak di kampung itu tidak punya itu. Nah, kami sasarannya pergi ke kampung-kampung tradisional yang mempunyai keterbatasan itu, seperti itu. Begitu mungkin Mas Riri. Iya, keren sekali Mbak. Wah, ini kita harus ke Sumba ini. Iya, lagi. Itu satu-satunya pulau besar di NTT yang saya belum pernah itu. Oh, wah. Mari berkunjung. Siap. Nanti kapan saya main ke sana. Oke, terima kasih Kak Jervin, sharingnya juga menginspirasi kita semua. Ternyata banyak sekali pejuang lokal di tempat kita masing-masing ya. Kita sama-sama berjuang di tempat kita masing-masing untuk anak-anak Indonesia dan juga untuk kemanusiaan saya kira, dan luar biasa sekali. Oke, saya masuk lagi ke chatroom. Mbak Bintang memberikan penjelasan tentang Bintang Kecil ya, aplikasi yang bertujuan menggaungkan kembali lagu anak Indonesia dan seni budaya Indonesia di tengah keluarga Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Bintang. Ya, lalu saya di bawahnya ini ada Mas Yusril Mirsa. Jujur sejak pamflet Festival Sedia Rukun mulai menyebar, saya jadi penasaran pada Sanggarrejo sebagai salah satu sanggar di Kabupaten Kendal. Jika biasanya tiap sanggar di Kendal punya fokus masing-masing, film, tari, modeling, saya jadi bingung Sanggarrejo itu apa nggih, Mas, Mbak? Sebab yang saya lihat postingan jenengan itu adalah kesenian barongan. Begitu pertanyaannya. Silakan ditanggapi Mas Acong dan Mbak Agnes, silakan. Tentang ya, silakan. Mbak Agnes kok. Mas Acong aku. Mas Acong. Silakan. Sebenarnya yuk Sanggarrejo itu kita kegiatannya mengalir sih Mas di lingkungan desa sekitar, tapi tetap yang menurut kita apa ya intinya mengalir kebutuhan masyarakat sih Mas. Masyarakat punya inspirasi apa kita masukkan, jadi kita terima, kita pengen apa gitu, kita sambil mengulik-ngulik sejarah desa, lebih ke kontekstual sih Mbak ya. Iya benar-benar. Kalau ceritanya Mas Eka dulu awalnya kan memang memberi kegiatan ke anak-anak gitu, tapi akhirnya mengalir melihat keadaan dan melihat bahwa di sini memang yang paling menonjol barongan itu ya Mas, menarik, bisa merangkul anak-anak muda sama orang tua juga. Jadi akhirnya itu yang menjadi kegiatan yang menyatukan kita gitu loh, pertunjukan barongan itu. Kalau cita-citanya sekarang mungkin kemarin kan barusan wawancara nih sama Mas Eka, jadi saya lumayan tahu.
cita-citanya lebih ke jadi pelestarian karena kita concern di pelestarian itu dengan cara yang kita bisa. Terus dokumentasi ya, sekarang kita fokusnya pengen ke dokumentasi. Kalau Mas Acong sudah merangkul teman-teman komunitas di Kendal untuk mendokumentasikan, jadi kita kerjasama nih antar komunitas, tidak hanya kami, tapi jaringannya di Kendal juga lumayan kuat gitu. Dokumentasi pengennya di video ya Mas, di video. Terus kalau saya pribadi juga pengen bantu di literasi gitu. Tapi benar sih, fokusnya lebih ke kesenian. Sedangkan kegiatan yang lain mengalir. Iya, mengalir sih penanya sih Mas. Soalnya kita itu juga bingung kehabisan materi untuk anak-anak juga. Sementara ini yang paling sering posting barongan itu ya karena yang paling menarik dan populer di anak-anak itu barongan. Setelah itu mungkin kita evaluasi setelah itu latihan apa. Kita juga ada seperti presentasi di acara dodolanan itu, kegiatan misal kita latihan di grup buat tarian baru gitu, nanti kita presentasi di acara itu kita pentaskan sebagai media apresiasi anak di media dodolanan itu. Terkait video rukun itu sebenarnya kita pengen banget dari dulu bikin festival. Sebenarnya bentar lagi terrealisasi sih Mbak sebenarnya. Nah, mungkin mulai bulan depan kita akan membuat sebuah dokumentasi per dusun, menggandeng anak-anak. Nanti anak-anak di situ punya keterampilan apa, ada terbang Jawa, ada apa, semuanya dilakukan oleh anak-anak. Kalau ada yang di anak-anak, kalau di Sanggarejo sendiri kita juga anak-anak, kita dokumentasi sendiri seperti itu. Oke. Mengangkat cerita itu berawal dari anak-anak sih Mas sebenarnya. Jadi kemana-mana ya Mas. Tapi ini loh, ada yang menarik karena saya sendiri orang asli Kendal, Mas Acong juga orang asli Kendal. Tapi sejak bergabung di Sanggarejo kami jadi tahu, kita tuh nggak tahu banyak ya tentang kampung kita sendiri gitu loh. Malah penemuan-penemuan itu akhir-akhir ini. Jadi kayak, oh ada sejarah seperti ini, oh ada tradisi seperti ini. Jadi kayak membuka kami sebagai pelakunya juga gitu untuk, oh manis juga nih untuk didokumentasikan gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Agnes dan Mas Acong. Jadi mengalir ya, mengalir dari awalnya mendampingi anak sampai barongan gitu. Awalnya masih malu-malu dengan anak-anak, akhirnya kelihatan aslinya ya, barongan gitu ya. Iya. Nyaplok. Oke, tapi menarik bahwa kemudian ternyata pengalaman pendampingan anak tadi disampaikan Mbak Agnes, ternyata itu membuka kepada kita, ternyata saya orang asli, saya nggak tahu apa-apa loh. Ternyata pendampingan anak itu bukan hanya sekedar membawa kita mendidik anak-anak, tetapi akhirnya juga mematangkan dan mendidik kita sendiri gitu kan. Kita menjadi semakin lebih berakar kepada tempat kita hidup begitu. Saya kira itu menarik sekali dan terima kasih inspirasinya. Ini sudah ada beberapa lagi di chatroom. Ya, ini dari Mbak Dewi Komala terkait dengan aplikasi bisa dipakai semi online, lagu anak-anak di-download dulu. Silakan nanti bisa direspon. Tapi kita akan bisa direspon juga di chatroom. Saya kira kita masuk dulu ke pertanyaan yang lain ya. Mas Gun, usul yang asik virtual tour kampung adat. Ntar kita kontak teman web design yang suka gituan biar asik. Sepertinya menarik loh Mas. Kita punya jaringan yang luar biasa. Kalau kemudian kita sharing dari tempat-tempat kita masing-masing, itu pasti kita saling menyalakan api lah. Saling membakar satu sama lain gitu. Oke, Pak Ferdiansyah dari Kemenko PMK, semuanya sangat inspiratif, senang berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ferdiansyah, tidak hanya Bapak Ibu, saya masih mas-mas. Oke. Tidak boleh protes ya, saya sebagai moderator berkuasa. Kemudian dari Rin Sumirat, asik sekali diskusi malam ini, mohon maaf saya live. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, ini Mbak Asma baru saja masuk. Oke, waktu kita sudah menunjukkan 9:17, saya kira masih bisa 2-3 penanya lagi. Oke, dari Mas Putra Bayu. Buat semua komunitas di sini saya mau bertanya, selain mendampingi anak-anak,
dalam hal pendidikan dan budaya, apakah ada regenerasi kepada pemuda daerah untuk melanjutkan estafet dari warisan luhur dalam bentuk pendidikan dan budaya? Ini siapa yang mau menjawab, Mas Putra? Semuanya kah? Selain mendampingi anak, apakah ada pendidikan dalam hal pendidikan dan budaya, apakah ada regenerasi kepada pemuda daerah untuk melanjutkan estafet dari warisan luhur dalam bentuk pendidikan dan budaya? Salah dua, oke. Siapa yang salah dua? Bu Indah juga boleh. Oh ya, Bu Indah itu disebut khusus. Ya. Kebetulan Oke, oke. saya dengan teman-teman di lereng Merapi, mereka pemuda-pemuda yang tinggal, istilahnya lahir, tinggal, dan beraktivitas di kampung. Satu hal yang menarik dari kegiatan mereka adalah orang-orang kesenian, di mana lepas dari urusan, lepas dari urusan sara, urusan agama, urusan gender, dan lain-lain. Ketika kampung atau desanya melakukan aktivitas, mereka lah orang-orang awal yang selalu berkumpul untuk membahas hal tersebut. Misalnya saja urusan poskamling atau urusan pembangunan jalan atau apapun juga. Ketika ada kegiatan-kegiatan adat budaya, mereka selalu tampil. Bahkan ketika antar dusun pun kegiatan, mereka selalu asik untuk diajak ngerewangi. Saya pikir secara alami generasi di mereka ada, cuman permasalahannya adalah bagaimana tampuk kepemimpinan itu bisa berjalan baik. Dalam artian begini, bisa jadi awalnya seseorang yang ditunjuk menjadi pimpinan kelompok itu dipandang baik dari sisi background pendidikan, dari sisi kemampuan ketika berbicara secara informal baik. Tapi ada kalanya ketika dia menjadi pimpinan di kelompok tersebut, ada kalanya terus kikuk, terus malah tidak melakukan apapun. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin perlu kita perlu penguatan dalam hal leadership, karena leadership bagi mereka masih alami. Siapa yang tadi melonjol, mereka angkat jadi pemimpin. Tapi ketika diangkat jadi pemimpin, ternyata malah tidak banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi alami saat itu siapa yang kelihatan menonjol. Tapi terkadang mendapatkan hal yang tidak seperti generasi sebelumnya. Sehingga kadang reses. Tapi ketika kita tanya, apakah kelompokmu aktif? Ada, aktif. Ketika mereka disuruh bikin kegiatan selalu siap, tapi ada saatnya 3 tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi secara regenerasi ada. Memang salah satu tantangannya adalah komunikasi atau alat-alat yang bisa menghubungkan kita dengan tempat jauh ya, HP atau mungkin zaman dulu TV, sekarang mungkin TV sudah nggak populer ya, HP. Nah, salah satu ketakutan mereka bagaimana mereka menggunakannya dengan bijak. Pernah pada festival 2019 ada pertanyaan tentang itu. Bagaimana pada Bapak Sitras Anjilin, salah seorang pimpinan kesenian yang cukup populer di lereng Merapi. Pertanyaan adalah bagaimana pendapat Bapak tentang maraknya HP, mudahnya alat komunikasi dipilih anak-anak. Pak Sitras sendiri sempat bilang bahwa itu sebenarnya bukan kendala, tapi itu juga peluang juga untuk mempopulerkan kesenian-kesenian yang mereka lakoni. Dan itu terbukti dengan katakanlah alat-alat sosmed digunakan oleh teman-teman desa untuk mejeng bagaimana mereka melakukan aktivitas dusun. Seperti itu, Mas. Mbak. Oke. Terima kasih, Mas Gun. Oke, Mbak Endah mau menambahkan tadi? Ya, silakan Mbak Endah. Oke, Mas Lili dan teman-teman semuanya. Kalau masalah regenerasi, anak-anak yang tergabung dalam Pasinaon Omah Kendeng itu, apa yang disinaoni saat pertemuan hari Jumat, dikala adik-adik mereka yang masih kecil-kecil, kadang yang tidak ikut sinau itu, mereka akan diajari oleh kakak-kakaknya. Iya, putus lagi sepertinya. Mbak Endah, koneksinya
nge-lag ya. Oke. Oke, karena Mbak Indah koneksinya terputus, begitu kita akan masuk ke ini ada Mbak Bintang, mohon maaf sebentar saya akan ke teman-teman semua ya biar semua bisa mendapatkan tempat untuk disapa ya, Mbak Bintang ya. Oke. Mas Krisna, semua hebat dan keren sudah layak bikin Jambore Nasional ini supaya energi positifnya bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Atau Mas Krisna mau menyampaikan sesuatu, silakan Mas. Mas Krisna. Ya, baik. Dengar ya Mas Ini Lili? adalah aktivis pendampingan masyarakat tepi hutan di Banyuwangi, Alas Purwo. Silakan Mas. Oke, dengar nggih Mas? Ya, Mas. Baik, mohon maaf saya tidak membuka video karena saya tidak pakai baju. Begitu habis. Ya, habis ada kegiatan Mas. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya pertemuan ini dan bahkan pada saat Mas Gun, Mas Lili dan teman-teman lain melontarkan wacana ada pertemuan malam ini, saya yang paling semangat gitu. Kita loh, tapi saya yakin kok semua ya semangat gitu. Jadi memang kerinduan untuk berkumpul, bertemu, kemudian memaparkan karyanya masing-masing, kemudian bercerita apa yang dilakukan di tempatnya masing-masing, sampai kemudian misalnya Telatah Bocah sampai hari ini masih eksis. Mohon maaf, ya ada telepon. Semoga tidak terdengar teleponnya. Ya, jadi itu sungguh suatu hal yang luar biasa. Dengan Telatah Bocah, saya sangat mengenal bagaimana karya-karya dari teman-teman hampir seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri itu disajikan, kemudian itu sangat menginspirasi gerakan kita di tingkat lokal, begitu. Jadi saya sangat banyak belajar dengan kegiatan teman-teman di Telatah Bocah ini, dan harapannya pandemi ini tidak mengganggu silaturahmi kita, dan ini tinggal Mas Gun, Gary Mas Gun ngegas semua jalan gitu kan, karena banyak yang mendukung gitu kan. Saya pikir itu saja Mas Lili, intinya bahwa energi-energi positif yang ada dari teman-teman semua, saya yakin di setiap tempat pasti ada cerita-cerita menariknya. Ini tentu saja sayang kalau tidak diceritakan ke yang lain, begitu Mas. Saya pikir itu dulu saja. Jadi mari kita bersemangat dan lanjutkan. Terima kasih Mas. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ini mana jadi closing statement Mas Krisna? Oh ya, waduh maaf ini. Malah closing ya. Ya, lanjut Mas. Ya, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:25 waktu Indonesia bagian tengah begitu. Kalau di sini masih setengah 10, kalau di sana sudah setengah 11 gitu. Saya rasa waktu kita sudah 2 jam penuh kita tadi berbincang dan kita akan menutup ini. Maka saya mengundang kepada semua teman-teman tadi untuk menyampaikan 1-2 kata penutup begitu. Silakan mulai dari yang paling ganteng siapa ya? Waduh ini agak repot nggak ada kandidat. Oke. Kepada Mbak Indah tadi ya, lagi ya. Mbak Sufa silakan mau menyampaikan closing-nya seperti apa, Mbak Sufa? Aduh, apa ya? Kalau aku sih, maksudnya setelah ini kan kita akan terus berkomunikasi di WA dan pasti bakal tergali banyak hal sampai nungguin akhirnya nanti kita bisa ketemu tatap muka lagi. Semoga di malam ini jadi awal yang baru, bisa jadi pecutan semangat lagi buat teman-teman dan lain-lain untuk semakin dekat sama lingkungannya, sama masyarakat sekitarnya untuk bareng-bareng gali potensi apa yang ada di sekitar untuk jadi lebih baik, jadi tambah keren dan lain-lain kayak gitu sih dari aku, Mas. Oke, terima kasih Mbak Sufa, sukses dengan karyanya di PKB Meriah Thayyibah. Keren. Menginspirasi sekali. Oke, sekarang kita panggil Mas Eko tadi, Mas Eko. Mas Eko? Iya. Ya. Silakan, monggo Mas Eko. Terima kasih semuanya. Saya sangat salut sekali tentunya pada Mbak Emriani dari Sumba juga
sangat Kasih Mas Eko. menginspirasi sekali buat kedepannya di komunitas kami. Dan mungkin ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau saya memang lebih banyak di bidang kesenian. Jadi yang penting apa yang ada di kita, di desa kita yang dulu pernah ada, kita bangun lagi. Misalnya kalau di tempat saya kan kesenian tradisional, mari kita uri-uri, kita jaga, kita pertahankan, jangan sampai hilang dengan kemajuan zaman. Juga kan masih pandemi ya, kita wani ojo wanen, atau berani jangan keberanian, jangan terlalu berani, tapi takut juga jangan ketakutan, karena juga itu akan bisa menurunkan imunitas kita. Tetap semangat berkarya, salut pada panjenengan semua. Nah, kapan kita bisa bertemu, mungkin bisa sharing-sharing lagi. Kalau sama semuanya, terutama Mbak Embriani dari Sumba. Oke, itu aja. Ya. Oke, terima kasih Mas Eko, sukses dengan teman-teman di Kajoran. Oke, sekarang kita menuju ke dekat Surabaya, Mas Alvan, silakan. Monggo. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih kakak admin dan moderator yang sudah memantik-mantik kita jadi seperti terisi vitamin ya kita malam ini ya. Diisi banyak inspirasi dari kawan-kawan. Dari kita Badala Nusantara yang gimana kegiatannya berkreasi dengan anak-anak dan saya sendiri pantomim siap untuk mengisi kegiatan. Walaupun mungkin sementara ini online, kalau mungkin kawan-kawan membutuhkan, misal mau berkarya atau anak-anak mau nonton bersama, monggo kita siap untuk dilibatkan. Kita juga kangen bergerak ini. Oke, siap. Terima kasih Mas Alvan Tomim. Oh, itu pantomim. Oke, terima kasih Mas. Besok kalau saya Jombang saya mampir Mas. Oke. Ya, karena pengalaman di sana makan pecel di sana, aduh ya ampun pedes. Siap. Oke, tadi saya akan mengundang kembali Mbak Endah. Mbak Endah sudah oke koneksinya Mbak? Semoga sudah Mas Lili. Mohon Ya, maaf beberapa kali putus. Oke. Ya, mengenai regenerasi, tetap kami melakukan regenerasi biar hilang, biar tidak hilang, biar tetap bisa diturunkan pada anak cucu mereka nanti ajaran-ajaran itu. Kemudian untuk mengakhiri ini, terima kasih pada semua yang sudah gabung di acara malam hari ini. Satu semangat tersendiri. Kayaknya saya seperti ngecas kembali baterai yang sudah agak drop gitu. Malam hari ini jadi semangat kembali. Mari teman-teman saling berkarya di tempat masing-masing, semampu masing-masing, sesuai dengan apa yang bisa dilakukan masing-masing. Dengan yang kecil-kecil yang kita lakukan ini, nanti kita akan bisa menjadi satu kekuatan tersendiri untuk anak-anak kita ya, terutama anak-anak kita untuk mengenal budaya kita masing-masing. Silakan kalau melintas, saya ada di Purwodadi Grobogan, tapi saya mengajar atau nyinauni anak-anak sedulur sikap itu di Pati. Jadi kami ngajar kami di lintas kabupaten. Kalau nanti di Blora itu juga di lintas kabupaten. Saya lakukan dengan senang hati berdua dengan suami kami. Silakan teman-teman semua yang tergabung di sini kalau melintas di Purwodadi mampir ke tempat saya. Ada satu sajian khas Purwodadi, tapi mohon maaf memang tidak semua teman bisa menikmati. Ada suike, senengane Pak Gunawan. Ini Mas Lili, monggo. Siap, nanti kalau melintas ke Purwodadi silahkan mampir. Ada suike yang menanti kedatangan teman-teman yang tidak nyirik atau mau mengkonsumsi makanan khas kami Purwodadi. Itu Mas Lili, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih Mbak. Yang paling saya ingat dari Mbak adalah suikenya saya tunggu Mbak. Iya.
Siap, siap. Silahkan ke sini Mas Siap, Lili. Mbak. Saya sangat menunggu. Oke, sekarang kita akan mengundang Mas Acong, Mbak Agnes. Silakan. Oh, malah guyu. Yuk, closing Mas, silakan. Di luar, terima kasih kepada kawan-kawan. Di luar ekspektasi sebenarnya Mas, tadinya hanya grup atap sampai pokoknya terus berkarya. Bila saya juga melihat Pak Ferry Latif pernah jadi tutor kami juga di Kemendikbud. Kali mulak-walik. Pokoknya terus berkarya, menyadap kata-kata Mas Lili untuk kemanusiaan dan lingkungan, dan pokoknya lakukan, nanti kita mengalir seperti itu. Cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Acong. Mbak Agnes mau menambahkan? Halo. Halo. Saya mau ucapkan terima kasih buat Telatah Bocah yang sudah memelihara jaringan dari bertahun-tahun yang lalu. Hari ini saya baru tahu kalau Telatah Bocah itu dari 2004. Suwe banget ternyata. Saya gabung 2011, ya 2011 dan sampai sekarang. Kenapa saya senang dan merasa terikat dengan Telatah Bocah, karena saya merasa kita punya semangat yang sama gitu loh. Dengan menjalin komunitas anak-anak dan berkarya dengan kemampuan kita gitu, bukan hal yang muluk-muluk, tapi siapa yang bisa membantu yuk kita lakukan sama-sama, dan itu menjadi semangat kita bersama. Malam ini benar sih semangat dicas lagi untuk terus berkarya di tempat masing-masing seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Ya, sebelum ke terakhir Mbak Emri ya. Sebelumnya ini ada Mas Simus, Mbak Asma juga Mbak Asmaria. Terima kasih. Mas Simus ini adalah pendamping anak-anak juga di daerah Kenalan, Menoreh Utara juga. Terima kasih Mas Simus sudah bersedia juga bergabung dengan kita di sini. Oke, sekarang kita akan ke Mbak Emri. Oke, silakan Mbak. Ya. Kak Ting ya sana ya. Oke. Terima kasih Mas dan Mbak-mbak semuanya. Mohon maaf kalau cahayanya agak berkurang karena kami di sini listrik padam. Sudah hal biasa sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak untuk kesempatan sharing malam ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jujur saja di Diatame itu kegiatan keseniannya kurang ya. Kalau mau dilihat Sumba ini sangat luar biasa budayanya, tapi masih kurang dalam pengarsipan dan lain sebagainya. Saya sangat iri melihat video-video Mbak dan Mas tadi yang menampilkan budaya daerah yang sangat kental. Sementara kami di Sumba sini masih ada anak-anak yang malu berpakaian adat sebenarnya gitu. Lebih suka pakai celana panjang daripada pakai kain atau sarung gitu di acara-acara adat gitu. Dan saya berharap melalui jaringan ini kedepannya anak-anak kami itu lebih mencintai budayanya ketimbang mau main TikTok dan lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat selalu dan kami tunggu di Sumba sama Mas Alfam. Kami tunggu pantomim ya namanya itu. Itu pasti anak-anak saya itu hebohnya luar biasa karena itu mereka belum pernah lihat sebelumnya. Terima kasih banyak, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Emri. Oke, Kak Emri, listriknya boleh padam, tapi lebih asik listrik padam daripada yang biasa terjadi di sini. Kalau di sini biasanya yang padam semangatnya, Kak. Itu lebih parah lagi kan. Ketuker ya, Mas. Iya. Oke, sebagai penutup saya akan mengundang Mas Gun sebagai yang menyatukan kita bersama sehingga malam ini kita bisa berkumpul untuk closing malam hari ini. Silakan Mas Gun. Terima kasih. Yang pasti adalah terima kasih pada teman-teman yang berkenan gabung di sini, yang mungkin tadinya tidak kenal, sekarang menjadi kenal. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang bergabung di sini mempunyai visi yang sama tentang anak, terutama khususnya anak Indonesia, bagaimana menjadikan Indonesia bermartabat
Nah, dari situ kita juga telah bikin WAG group ya. Dari situ kita mungkin bisa menindaklanjuti atau sharing tentang apapun atau pokoknya dengan satu visi itu tadi. Harapannya WAG itu atau bahkan terpikir juga ke depannya kita bisa buka Zoom meeting lagi dengan mungkin dengan jaringan baru, dengan bermodalkan teman-teman di WAG kita bisa bergiliran berdiskusi. Yang pasti terima kasih teman-teman yang telah mensupport, yang bertunggang langgang adalah Mas Lili dari 0 sampai sekarang disenggel, dan kemarin saya sudah bilang ini kontrak lanjut untuk urusan Zoom meeting dan sebagainya. Mas Lili kontrak. Ya itu ya, kawan-kawan. Jangan takut dengan kemarin itu 13 jam langsung sold out. Itu satu faktor, Mas Lili. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Sekian Mas dari saya. Gun, sehat selalu ya. Terima kasih Mas Gun atas fight accomplish-nya, jadi atas Terima kode juga mendadaknya. kasih. Oke, rekan-rekan semua, kita akan menutup acara hari ini. Kalau tadi Samuila meminta untuk kita hening sejenak untuk doa, nah kita akan menutup acara malam hari ini dengan sebuah lagu. Nah, lagu ini adalah karya kakak kita, Mbak Agnes dari Sanggarjo di Kendal. Nah, silakan teman-teman kita hening sejenak. Bagi saya ini lagu asik ini. Dia bikin lagu loh yang Agnes yang ini. Ya, yang bikin kaosnya berarti ini. Ya, dia suka. Oke, sebentar ya, saya cari lagunya. Nonton kampung Mas Lili, Sanggarjo Bali. Oh, siap. Oke. Oke, kita akan menutup acara ini dengan sebuah lagu dari Mbak Agnes. Rasyid, si anak alam, berlari menerjang gesit menentang alam. Rasyid, si anak semesta, dia kayu kencang sepeda mengejar dunia berlari, melintas ladang padi berlari, mengejar matahari. Kesana dia menuju, kesana dia melaju, tengah sawah pondok bambu tempat teman menunggu. Kesana dia menuju, kesana dia melaju, tengah sawah pondok bambu. Rasyid, si anak alam, berlari menerjang gesit menentang alam. Rasyid, si anak semesta, dia kayu kencang sepeda mengejar dunia berlari, melintas ladang padi berlari, mengejar matahari berlari, melintas ladang padi berlari, mengejar matahari. Dari 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 Oke, terima kasih teman-teman semua telah berproses sampai dengan malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Keren banget lagunya, boleh saya share di grup ya Mbak Agnes ya? Ya itu Ya. Mbak Agnes lagunya.
Mas Ya. Lili, Keren. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, sampai bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Salam Indonesia, salam anak Indonesia. Oke. Mas Jervis, terima kasih. Mas Guido, terima kasih. Makasih Mas Lili, terima kasih banyak. Selamat malam. Mbak Zulfa, terima kasih. Mas Acong dan teman-teman satu Terima kampung. kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Mas Eko, terima kasih. Mbak Wiwi, Ibu Wiwi, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Keren-keren. Mbak Knes, terima kasih. Pak Anang, terima kasih. Mas Anto, terima kasih. terima kasih. Antoknya lanjut. Betul saya. Mas Asma, terima kasih. Mas Anto. Apa judulnya Keri, Mas Anto? Mas Bagor, terima kasih. Mas Bagor sonor mana nih? Mana Bagor Mas sonor. Bagor? Mas Eko. Mbak Indah, salam sehat Mbak Indah. Oke. Oh, iya, Bagor. salam sehat juga. Mas Bagor, aku kangen padamu. Mana Mas Bagor itu? Mas Bagor separuh tok. Halo, Mas Bagor, aku kangen. Kapan jalan lagi? Oke, terima kasih teman-teman semua. Iya. Sampai bertemu lagi, Mbak Agnes. Terima kasih Mbak Agnes. Mbak Empri, terima kasih. Selamat sukses selalu dan terus berkarya. Siap-siap untuk acara kita selanjutnya. Mbak Servin juga iya. Mas Acong keren. Oke. Mohon izin untuk menutup ruang ini ya, atau kita masih mau ngobrol dulu? Sudah, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Lili. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut di WAG. Siap, kita bisa lanjut di WAG. Terima kasih teman-teman semua. Yuk. Terima kasih Mas Lili. Terima kasih Mbak Agnes. Lagumu tak share ya.